kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang tak tertandingi, tapi diam. Terus mohon maaf. Cek. Selamat malam. Kita berjumpa lagi di channel Maksatawa. Alhamdulillah ya, hari ini kita bertemu lagi dalam perbincangan cangkruan. Dan untuk teman-teman kita semua pada malam hari ini mudah-mudahan dikasih kesehatan untuk bisa mengikuti yang kita bicarakan pada sesi kali ini. Untuk sesi kali ini kita akan sharing lagi lah, bertanya-tanya sama kawan kita atau saudara kita ini tentang apa yang dibahas kemarin, kita lanjutkan gitu loh Mas. Oke. Siap. Lah siap. kemarin kan kita sudah sampai ke apa namanya, kehambaan itulah Mas. Ya. Jadi cuman saya ada pertanyaan sedikit dari video-video yang lama. Mas kan pernah bilang dengan ini kan bisa meluruskan juga lah bahasa kayak apakah itu siwa kan gitu lah. Nah, jadi saya dari situ dulu lah, satu persatu kita kupas yang lebih detail lagi. Jadi apa sih esensi yang Mas bilang itu siwa itu Mas tadi Mas? Oke. Siwa yang pernah saya ucapkan dalam video sebelumnya bukanlah siwa yang dipahami oleh saudara kita yang beragama Hindu. Jadi siwa di sini adalah sebuah proses kesadaran, Mas. Kalau kita apa sih siwa itu? Si itu berarti yang, wa bukan. Berarti di sini adalah yang bukan. Siwa dalam yang bahasan yang kita bahas kali ini adalah yang bukan. Si wa. Nanti si itu yang, wa adalah bukan. Jadi sesuatu yang bukan bentuk, bukan suara, bukan materi, bukan ucapan, bukan mantra atau sesuatu wujud tertentu. Tapi siwa adalah esensi dasar dari kehidupan ini. Jadi siwa itu adalah esensi dari kehidupan sesungguhnya manusia lah, intinya kayak gitu Mas. Oke. Kalau kita konteks kecil berarti esensi dasar manusia. Kalau ngomongin alam semesta adalah inti sari alam semesta, atau dalam bahasa lain kekuatan yang maha dahsyat, kekuatan yang tak terbatas, kekuatan yang tak tertandingi, tapi diam. Terus mohon maaf lagi Mas ya, kan kita harus perjelas biar tidak ada salah paham sama saudara-saudara kita yang di sana itu tadi ya. Kan kalau dalam perwujudan siwa, ini mohon maaf dalam perwujudan siwa kan itu ada ular, terus bahwa itu apa maknanya itu Mas? Jadi biar kita tidak mengambang lah istilahnya. Kalau kita merujuk pada bentuk siwa, sebenarnya ini adalah sesuatu yang sensitif, Mas. Kalau bentuk siwa untuk saudara kita, siwa yang menurut
pemahaman atau ajaran saudara kita yang beragama Hindu itu sangat sensitif sekali kalau membicarakan itu. Karena kenapa? Karena ada beliau-beliau yang sangat ahli atau berkompeten dalam ajaran Hindu tentang Siwa ini. Ya. Cuman kita universalnya aja. Ya, ya. Universalnya aja. Jadi Pak Snak, apa ular yang ada di leher Siwa? Berarti Saman kalau bicara itu adalah bahasa persamaan. Bahasa persamaan apa? Alam semesta ini kalau dalam konsep Jawa adalah jagat gede. Manusia adalah jagat alit. Jagat kecil ya. Jagat alit atau dunia kecil istilahnya. Kalau alam semesta adalah dunia yang besar. Sama juga ular kobra yang ada di leher Siwa. Kemampuan penglihatan tak terbatas Siwa itu juga dimiliki oleh seekor ular kobra. Insting ular kobra, penglihatan ular kobra, bahkan ular kobra itu bisa mengetahui segala sesuatu yang belum terjadi. Jadi dari makna yang tidak apa tadi? Yang bukan. Yang bukan. Oh, jadi Siwa itu yang bukan. Jadi bukan Siwa itu yang saya bahas di sini adalah bukanlah sesuatu bentuk, Mas. Jadi esensi dari apa namanya nama Siwa itu tadi yang dibahas itu tadi. Jadi kalau kita ngomongin sebelum adanya alam semesta, inilah yang namanya Siwa. Sebelum ada galaksi, alam semesta ini, bumi, matahari, apalagi penduduk bumi, manusia, hewan, dan tumbuh-tumbuhan. Inilah yang dimaksud Siwa di sini. Energi yang maha dahsyat, tapi benar-benar diam. Benar-benar diam. Jadi gimana ya? Dalam diam itu tadi, jadi kita mengetahui. Balik lagi ya ke hamba itu tadi kan, Mas ya. Balik ke hamba itu tadi. Jadi dalam diam itu tadi kita bisa apa namanya? Connect kalian yang Maha Pencipta itu tadi. Apa gimana, Mas? Untuk lebih jelasnya, ketika Saman sudah menemukan Siwa di dalam diri sampean, Saman sudah mencapai kekuatan maha dahsyat Saman sebagai manusia, itu bisa Saman sinkronkan dengan kekuatan maha dahsyat alam semesta ini. Ya. Jadi caranya untuk bisa sinkron lah nih bahasa. Sinkron sama yang maha dahsyat ini ya cukup diam itu tadi, Mas ya. Jadi ada ketika sampean sebelum sampean melakukan suatu aktivitas atau kegiatan apapun, pasti sampean dimulai dengan diam dulu. Sesuatu yang tidak bergerak, diam, tapi mempunyai kekuatan yang sangat maha dahsyat. Jadi apakah di situ kalau kita sudah sampai pembahasan yang Siwa itu tadi dalam diam, dalam kehambaan kita, apakah semua manusia itu bisa apa namanya punya perintah di situ itu tadi, Mas, di dalam diam itu tadi? Ya. Untuk mencapai Siwa dalam diri kita, berarti kita harus menghilangkan segala sesuatu apapun di dalam diri kita. Aku, patung apapun di dalam kita harus kita bakar istilahnya. Makanya dalam filosofi Siwa, kenapa? Ini filosofi Siwa. Kenapa filosofi Siwa itu tangannya, tubuhnya penuh debu?
Karena segala sesuatu di dalam diri siwa, diri siwa dibakar habis. Dilebur intinya kayak gitu. Iya. Jadi yang keluar bukan keringat lagi, tapi debu hasil pembakaran di dalam diri siwa itu. Makanya filosofinya tidak berkeringat air, tapi keringat debu. Karena siwa, ketika sampean sudah mencapai siwa secara pribadi sampean, sama tidak akan membiarkan ada sesuatu di dalam diri sampean. Jadi apa namanya, sesuatu yang Mas bilang itu patung di dalam diri kita itu, Nggih, berupa kayak sebagai contoh kita punya A itu masuk kan gitu Pak, Nggih. tersimpan, punya Nggih. B itu masuk tersimpan. Nggih. Intinya di situ Mas. Nggih. Jadi tidak boleh ada patung di dalam diri kita. Bahkan aku itu juga Harus juga. Nggih. Makanya untuk mencapai siwa dalam diri kita, berarti harus tidak ada apa-apa. Dilebur lah intinya. Nggih. Jangan memberi kesempatan ada patung senajan sedikit sekali, sebutir atom pun jangan pernah biarkan, harus dilebur. Ketika sama sudah melebur segala sesuatu itu menjadi yang bukan, menjadi tidak ada, suwung dalam bahasa Jawa, itulah esensi siwa. Jadi bukan siwa dalam ajaran saudara-saudara kita dalam ajaran Hindu. Saya mohon maaf bila kata-kata saya menyinggung, dan saya tidak bermaksud untuk menyinggung saudara-saudara saya yang beragama Hindu. Tapi saya hanya sekedar wedar esensi siwa. Saya mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang berkenan. Ya. Jadi kita lanjutkan lagi aja ya, Mas. Okay. Jadi kalau kita sudah intinya suwung itu tadi, bahasa kalau bahasa Jawanya, berarti kalau sudah suwung malah kita bisa menemukan yang ada malah kan gitu. Okay. Intinya kan di situ. Untuk mencapai yang ada, saya harus meniadakan yang bukan ada. Ya. Sebagai contohnya kemungkinan kayak kita dikasih apa kan gitu kan. Tapi nggak masuk. Tapi tetap kita pegang. Kayak gitu intinya. Jadi esensi siwa adalah ketika di dalam diri sampean sudah tidak ada. Ya. Jadi inti dari pembicaraan kita ini tentang siwa kan sudah terjawab lah. Walaupun itu hanya gambaran kecil, hanya gambaran kecil sedikit. Ya saya ulangi lagi, bila ada kata-kata yang kurang berkenan, mohon maaf untuk saudara-saudara kita yang beragama Hindu tadi ya Mas ya. Biar tidak ada apa namanya? Kesalahpahaman lah. Jadi di sini kita cuman ingin menyampaikan atau sharing bahasa apa untuk sharing kepada teman-teman kita lah, supaya kita tahu esensi yang dinamakan siwa itu tadi. Sebenarnya ini sangat tak terbatas loh Mas, karena hanya ada 2 jalur atau 2 jalan kita bisa mencapai siwa dalam pribadi kita. Nah ini hanya ada 2 jalan. Iya. 1, sampean menahan sesuatu yang dari luar tidak keluar lagi. Tapi ini hanya terbatas. Ketika keluar bukan siwa lagi. Atau jalan yang terbaik, jalan keduanya adalah sampean melebur yang ada di dalam ini. Dan itu adalah permanen. Ketika sudah tidak ada apa-apa di dalam sini. Itulah esensi siwa. Nah, saya cukup menarik juga ini. Bahasanya tambah menarik lah. Intinya kan gitu lah. Lah, kalau yang pertama itu kan tadi apa namanya? Disimpan di dalam, terus dikeluarkan, kan gitu kan. Ketika saya menerima sesuatu, saya simpan di dalam, tapi saya tidak
pernah mengeluarkan lagi. Otomatis siwa hadir dalam diri sampean. Kesadaran siwa sampean hadir. Atau jalur kedua yang permanen adalah membakar semua yang bukan. Ya. Terus kalau yang pertama itu tadi Mas, kan bisa hadir. Tapi itu secara itunya bisa langgeng. Nggak bisa Mas. Kalau sampean jalur pertama, sesuatu yang masuk ke dalam tidak akan sampean biarkan keluar lagi. Istilahnya kalau dalam bahasa sana, ketika sampean puasa bisu, berarti sampean tidak mengeluarkan suatu kata apapun. Tapi kan sampean mendengarkan. Iya. Ketika sampean berpuasa bisu atau tidak mengucapkan suatu kata apapun, sampean mempunyai pandangan siwa. Tapi kalau sampean sudah tak tahan, meledak dan saya mengucapkan satu kata A, sudah hilang. Jadi ada. Okay. Ya. Intinya kalau dalam apa namanya, mohon maaf, dalam agama Islam ada kata-kata apa namanya, jadab nih gua Mas berarti ya. Bahasanya. Kalau jadab itu masih tahap awal, memasukkan ke dalam tapi tanpa mengeluarkan lagi. Nah, kalau bahasa yang saya maksud siwa itu sudah majdub istilahnya. Sudah permanen lah. Permanen. Jadi sudah tidak ada patung di dalam diri kita, tidak ada patung aku, patung apapun, bersih semuanya. Jadi sudah melebur semua lah intinya kayak gitu. Jadi ya sedikit garis besarnya kita sudah tahulah apa esensi dari siwa itu tadi. Kan begitu Mas? Kan nanti kan bisa diperdalam lagi lah. Dalam lagi ya. Soalnya kan kemungkinan masih banyak lah yang harus kita obrolkan juga tentang kemanusiaan, tentang kehambaan, apa aja lah intinya kan itu. Kalau kita ngomongin kemanusiaan kita nggak akan pernah habis Mas. Ini hanya ngomongin esensi dulu kemanusiaan, belum ngomongin permasalahan manusia yang kita hadapi sehari-hari. Nggak ada habisnya. Jadi pada pertemuan kali ini kemungkinan cukup sekian dulu lah. Biar kita teruskan lain waktu lagi. Jadi untuk hari ini cukup sekian dulu kemungkinan yang kita bahas. Jadi tetap untuk kritik dan saran silahkan tulis di kolom komentar. Dan ini ada satu pertanyaan lagi sama Masnya. Mungkin ada kata-kata buat hari ini. Buat teman-teman kita semua yang menonton. Istilah bahasa Sundanya closing statement lah. Ya itulah kemungkinan saya nggak tahu juga bahasa itu. Siwa bukanlah Tuhan, siwa bukanlah ajaran, siwa bukanlah bentuk, tapi siwa adalah esensi kekuatan yang maha dahsyat. Terima kasih. Ya, cukup sekian aja yang kita bahas hari ini. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Kita berdua saya ucapkan terima kasih.